Kita semua kan suka ya cerita tentang momen eureka yang jenius itu. Tapi gimana kalau ide-ide terbaik di dunia itu ternyata nggak lahir dari kilatan petir, tapi dari sesuatu yang jauh lebih biasa, dan bahkan bisa kita pelajari. Jadi, yuk kita bedah bareng-bareng. Dari mana sih sebenarnya ide-ide hebat itu berasal? Ya kan? Yang sering kita dengar itu kisah romantis soal seorang jenius yang lagi sendirian, terus tiba-tiba jreng, dapat pencerahan magis. Tapi, gimana kalau cerita itu, kisah tentang momen eureka yang serba tiba-tiba itu, ternyata cuma mitos? Coba deh, kita dengar langsung dari penemu World Wide Web sendiri, Tim Berners-Lee. Waktu ditanya soal momen eureka dia, jawabannya apa? Momen itu nggak pernah ada. Yang ada hanyalah sebuah proses, penambahan, bertahap. Para jurnalis nyari cerita sihir, tapi kenyataannya jauh lebih sederhana. Jadi, disinilah perbedaannya. Di satu sisi, ada mitos momen ajaib yang datang tiba-tiba. Di sisi lain, ada realita kerja keras yang membangun ide selapis demi selapis, persis kayak nyusun bata. Bukan berarti kilatan pencerahan itu bohong ya. Momen aha itu nyata kok, tapi itu cuma puncaknya. Di bawah permukaan ada kerja keras, ada riset, dan ada periode inkubasi di mana otak kita terus bekerja tanpa kita sadari. Itu cuma puncak gunung es, bukan keseluruhan gunungnya. Bahkan, nih, saat sebuah ide muncul begitu saja di kepala seseorang, ide itu sebenarnya berdiri di atas pundak kerja keras selama puluhan tahun. Ini bukan sihir, tapi hasil dari investasi waktu yang luar biasa panjang. Nah, mitos soal pencerahan tunggal ini sering banget melahirkan pahlawan tunggal. Dan ini membawa kita ke mitos kedua, gagasan bahwa inovasi itu lahir dari satu pikiran jenius yang menyendiri. Oke, coba saya tanya satu pertanyaan yang kayaknya Anda semua tahu jawabannya. Nama yang langsung muncul di kepala kita semua sudah pasti Thomas Edison, iya kan? Tapi coba lihat sejarahnya lebih dalam. Jauh sebelum Edison, sudah ada Davy dan Swan yang bikin kemajuan besar. Peran jenius Edison itu bukan menciptakan dari nol, tapi menyempurnakan desain yang sudah ada. Dan yang paling penting, membuat bola lampu itu bisa dijual dan dipakai banyak orang. Dia berdiri di atas pundak para raksasa lainnya. Sekarang, coba perhatikan angka ini. 500.000. Ini bukan angka sembarangan loh. Angka ini ada hubungannya dengan salah satu pencapaian terbesar manusia. Ada yang bisa tebak? Ya, itu adalah perkiraan jumlah orang yang bekerja di proyek Apollo untuk mendaratkan manusia di bulan. Kita mungkin cuma ingat satu wajah, Neil Armstrong, tapi di baliknya ada kerjasama dari orang sebanyak satu kota. Inovasi besar itu olahraga tim, bukan pertunjukan solo. Oke, bahkan ketika sebuah tim hebat berhasil menciptakan sesuatu yang baru, mereka masih harus menghadapi rintangan berikutnya. Apa itu? Mitos bahwa ide hebat bakal langsung diterima semua orang. Sejarah itu penuh dengan contoh para ahli yang menolak ide-ide pengubah dunia. Contohnya ini, memo dari Western Union yang bilang telepon itu cuma mainan nggak berguna. Coba bayangkan, betapa bedanya dunia kita sekarang kalau mereka benar. Kenapa bisa begitu? Karena si pencipta dan calon pengguna itu seringkali melihat dunia dari kacamata yang benar-benar berbeda. Apa yang menurut inovator itu brilian, bisa jadi menurut pengguna itu bikin pusing. Ternyata, sukses atau tidaknya sebuah ide itu nggak cuma bergantung pada teknologinya, tapi lebih ke pertanyaan-pertanyaan manusiawi ini. Apakah ini lebih baik dari yang saya pakai sekarang? Apakah cocok dengan kebiasaan saya? Ribet nggak sih? Bisa saya coba dulu nggak sih? Itulah yang sebenarnya menentukan nasib sebuah ide. Oke, jadi kalau inovasi itu bukan soal pencerahan, bukan soal jenius tunggal, dan bukan soal kesuksesan instan, terus inovasi itu sebenarnya apa dong? Jawabannya, mungkin gak seglamor yang kita kira, adalah ini. Inovasi itu tentang komitmen untuk mulai bekerja. Bukan menunggu inspirasi, tapi langsung turun tangan. Dan ngomong-ngomong soal kerja, ada satu rahasia yang sering banget dilupakan oleh mitos-mitos romantis itu. Kenyataannya adalah prosesnya itu nggak bersih, nggak lurus, dan nggak bisa diprediksi. Proses penciptaan itu berantakan, penemuan itu kacau balau, dan seringkali bikin frustrasi. Dan semua kerja keras yang berantakan itu seringkali bisa diukur dengan satu angka ajaib ini. 10.000 jam. Angka yang terkenal banget kan? Inilah waktu yang katanya dibutuhkan untuk bisa benar-benar ahli dalam suatu bidang. Jadi, inovasi itu bukan anugerah magis, tapi sebuah keahlian yang didapatkan dari kegigihan dan ribuan jam usaha.
Nah, sekarang Anda tahu kalau inovasi itu bisa dicapai lewat kerja keras. Jadi satu-satunya pertanyaan yang tersisa sekarang adalah, apa yang akan Anda pilih untuk mulai Anda bangun?